Shalom, selamat pagi. Puji Tuhan, Bapak Ibu yang sama dikasihi Tuhan. Pagi hari ini kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Sebelumnya, mari sama-sama kita berdoa. Tuhan, terima kasih, kami sungguh bersyukur kepadamu buat kasih setia Tuhan, tuntunan Tuhan yang sungguh luar biasa Tuhan selalu nyatakan bagi kami. Kami boleh ada sampai hari ini semua karena pimpinan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Baik, puji Tuhan, Bapak Ibu yang sama dikasihi Tuhan. Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan pagi hari ini, tak lupa saya ucapkan selamat Tahun Baru Imlek bagi Bapak Ibu jemaat Tuhan yang sedang merayakan Tahun Baru Imlek. Semoga di tahun ini Bapak Ibu selalu diberikan kesehatan, selalu dilindungi Tuhan, sukacita dan damai sejahtera dari Tuhan selalu dinyatakan bagi Bapak Ibu bersama dengan keluarga, sehingga segala sesuatu yang dilakukan dikerjakan dalam kesibukan kita, dalam usaha. Harapan saya dan doa saya semoga selalu diberi kelancaran, dilimpahkan berkat-berkat Tuhan, dan selalu dilindungi Tuhan dalam setiap perjalanan kehidupan. Oke, puji Tuhan, pagi hari ini kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang saya akan bacakan di dalam kitab Mazmur 91 ayat 1 sampai ayat yang ke-11. Sekali lagi, Mazmur 91 ayat 1 sampai 11 bunyi firman Tuhan demikian. Aman dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menonton dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa engkau, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Puji Tuhan, Bapak Ibu yang sama dikasihi Tuhan, kita sudah membaca, kita sudah mendengarkan bersama-sama ayat yang barusan saya baca. Dan saya percaya bahwa tidak ada seorang pun yang ingin berada atau tinggal di lingkungan yang tidak aman. Semuanya berharap dan selalu berdoa agar selalu ada dan berada di lingkungan atau di tempat yang aman. Namun manusia tidak bisa sepenuhnya bebas dari berbagai ancaman hidup. Contoh yang sangat sederhana, setiap hari kita harus makan karena ancaman kelaparan. Setiap hari kita juga memerlukan air untuk diminum, bukan hanya untuk melepaskan dahaga kita saja, tetapi tubuh kita sangat memerlukan air agar tetap sehat. Dan melalui renungan kita hari ini, Daud menegaskan bahwa di dalam tangan Tuhan ada jaminan kehidupan yang aman. Di dalam Tuhan ada jaminan perlindungan. Bahkan di dalam Tuhan ada jaminan pertolongan yang sejati. Kita akan belajar bersama-sama 2 poin penting yang saya akan sampaikan pagi hari ini. Yang pertama, kita memerlukan jaminan hidup aman karena ada banyak ancaman. Karena ada jerat penangkap burung seperti yang dikatakan di ayat yang ketiga bagian A. Artinya, iblis adalah musuh kita yang tidak henti-hentinya berusaha dengan segala tipu muslihatnya untuk dapat menjerat dan menangkap kita. Kita juga diperhadapkan dengan berbagai jebakan-jebakan dosa yang setiap saat menggoda kita. Dan hanya Tuhanlah yang dapat melepaskan kita dari semuanya itu. Ancaman dari berbagai penyakit mengancam setiap manusia. Tetapi bilur-bilur Kristus yang bisa menyembuhkan penyakit kita.
Bahkan ada ancaman kedahsyatan malam. Ini dapat berarti masa-masa susah dalam hidup kita. Berbagai macam hal yang bisa menakutkan, berbagai macam hal dalam hidup kita yang kadang kita temui setiap hari, yang membuat kita kadang khawatir, kadang takut untuk melangkah. Namun pagi hari ini, sebagaimana firman Tuhan yang kita baca, bahwa Allah lah yang menjadi tempat perlindungan kita. Dia yang selalu menjaga kita, Dia yang selalu bersama-sama dengan kita menghadapi segala tantangan hidup. Yang kedua, bahwa di dalam Tuhan ada jaminan perlindungan yang aman. Sekali lagi, hanya di dalam Tuhan ada jaminan perlindungan yang aman. Seperti dikatakan oleh Daud, bahwa sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau berkata bahwa gadamu dan tongkatmu itulah yang menuntun aku. Dan di Mazmur 62 ayat 2-3 dikatakan di sana bahwa hanya dekat Allah saja kita mendapatkan ketenangan, karena Dia adalah sumber perlindungan kita. Adapun syarat-syarat untuk mendapat perlindungan Tuhan, yang pertama, kita selalu duduk di dalam lindungan Tuhan. Selalu duduk dalam lindungan Tuhan, supaya kita mendapat perlindungan dari Tuhan. Kehidupan kita selalu dekat, bahkan duduk di dalam lindungannya. Artinya, kita tetap setia, tetap tinggal berserah dan berharap hanya kepada Tuhan. Ya, jadi syarat untuk mendapatkan perlindungan Tuhan adalah tetap setia dan tetap tinggal di dalam perlindungan Tuhan, sembari kita berharap akan pertolongannya. Yang kedua, hati kita harus selalu melekat kepada Tuhan. Hati ini selalu melekat kepada Tuhan, gak boleh jauh. Ya, harus melekat kepada Tuhan, supaya perlindungannya selalu nyata. Maka Tuhan akan meluputkan kita dari segala cobaan dan akan membentengi kita, menjaga kita, sehingga hidup kita menjadi aman. Lalu yang ketiga, selalu berseru kepada Tuhan. Maka Tuhan akan menjawab kita. Ia akan menyertai, bahkan Dia akan melindungi dan selalu berjalan bersama dengan kita. Jadi kalau Bapak Ibu merindukan perlindungan Tuhan di tahun baru ini, saya mau katakan bahwa mendapatkan perlindungan Tuhan, pertama tadi, kita harus selalu duduk dalam lindungannya. Artinya tetap tinggal di dalam Dia, tetap berserah kepada Dia, dan selalu berharap hanya kepada Tuhan. Yang kedua, bahwa hati kita harus melekat, gak boleh jauh dari Tuhan. Dan yang ketiga, selalu berseru kepada Dia. Dalam doa dan permohonan kita, apa yang kita khawatirkan, apa yang kita takutkan, kita bawa dalam doa, kita berseru kepada Tuhan, maka Dialah yang menjadi pelindung bagi kita. Akhirnya, kita tahu bahwa firman Tuhan hari ini memberi jaminan kepada kita, kalau kita mau tinggal, berserah dan berharap hanya kepada Yesus, maka hidup kita akan tetap aman di dalam Tuhan. Serahkanlah seluruh hidup kita kepada perlindungan Tuhan, karena hanya Tuhan yang sanggup melindungi kita, hanya Tuhan yang sanggup menuntun dan menyertai setiap perjalanan hidup kita. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi besok, lusa, dan sebagainya. Kita tidak bisa menentukan apa yang harus terjadi dan apa yang ada di depan kita. Tetapi kita percaya bahwa kita tidak pernah berjalan sendiri. Kita berjalan bersama dengan Tuhan. Bahkan dalam lindungannya kita selalu mendapatkan keamanan. Kita selalu mendapatkan perlindungan yang sempurna. Saya percaya bahwa saat kita berjalan, tiang api akan menuntun kita dan tiang awan akan selalu bersama-sama dengan kita. Puji Tuhan, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat firman Tuhan yang kami terima pagi hari ini, menjadi kekuatan bagi kami, menjadi jaminan hidup kami hari ini sampai selama-lamanya, bahwa hanya dalam Engkau ada perlindungan yang sempurna. Kami tidak akan pernah takut, kami tidak akan pernah khawatir, karena Tuhan selalu ada bersama dengan kami, menjaga kami, bahkan memegang tangan kami, dan selalu menuntun kami kemanapun kami melangkah. Kami percayakan hidup kami sepenuhnya kepada Tuhan, karena Engkaulah sumber kekuatan, sumber pertolongan bagi kami. Berkati seluruh jemaat-Mu, berkati setiap anak-anak-Mu, apapun yang mereka lakukan dan kerjakan, kami percaya
Tuhan selalu turut campur tangan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.